Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, kita akan melanjutkan tentang sikat habis soal hidrokarbon ya. Untuk soal nomor 11 ya, senyawa hidrokarbon yang paling sederhana adalah ya. Jadi yang paling sederhana adalah apa? Yang C-nya 1 ya. Yang C-nya 1 ya. Hidrokarbon yang C-nya 1 ya. Untuk alkana berarti apa? Adalah senyawa metana ya. Senyawa metana ya. Rumusnya CH4. Nah, ini yang paling sederhana ya. Oke, kemudian soal nomor 12. Alkana disebut juga parafin ya, karena yang A rumus molekulnya CnH2n+2, yang B sukar bereaksi dengan zat yang lain, yang C mudah bersenyawa dengan unsur lain, yang D berupa zat cair pada suhu kamar, dan yang E atom karbonnya bervalensi 4 ya. Jadi senyawa alkana disebut senyawa parafin ya. Kenapa? Karena senyawa tersebut sukar bereaksi dengan zat yang lain. Soal nomor 13, senyawa-senyawa dalam satu deret homolog ya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, kecuali yang A sifat kimia yang mirip, yang B rumus umumnya sama ya, yang C persen komponen yang sama, yang D makin panjang rantai karbon makin tinggi titik-titiknya, yang D perbedaan MR dua suku berurutan sebesar 14 ya. Jadi istilah homolog ya, homolog itu artinya satu deret ya. Jadi istilah homolog ya itu artinya satu deret ya, atau satu rumus ya, intinya dalam satu rumus. Nah, misalnya ada alkana ya, misalnya ada alkana ya. Alkana ini mempunyai rumus umumnya apa? CnH2n+2. Ini rumus umumnya. Berarti yang termasuk alkana apa aja? CH4 ya, ini metana, C2H6 etana, C3H8 propana, dan seterusnya. Nah, senyawa-senyawa ini ke bawah ya, ini namanya satu homolog, satu deret atau satu golongan ya. Jadi nanti apa, dalam satu homolog nanti akan mempunyai rumus yang sama, rumus molekul rumus umum yang sama ya, satu rumus umum yang sama. Nah, oke, kita langsung ke option ya. Yang pertama sifat kimia yang mirip ya. Jadi kalau dalam satu homolog atau satu golongan otomatis apa? Sifatnya mirip ya. Jadi misalnya reaksi-reaksinya mirip ya. Jadi yang ini benar ya. Kemudian rumus umumnya sama ya. Kalau alkana rumus umumnya ini. Jadi semua senyawa alkana akan memiliki rumus umum ini semua ya. Jadi yang ini benar. Kemudian persen komponen yang sama. Nah, kita cek ya. Di sini CH4 C2H6. Ya, saya misalkan ada CH4 sama C2H6 ya. CH4 sama C2H6 ya. Otomatis persen komponennya gimana ya? Kalau di sini persen C ya, persen C itu otomatis apa? Kalau C itu AR-nya 12, kalau H AR-nya 1 ya. Berarti kalau total ya C12, H1 dikali hanya 4 ya, kali 4. Berarti kalau mencari MR semuanya adalah ini 16. Berarti apa persen C-nya ya? Berarti apa? AR-nya C-nya berapa? 12 kali 1 ya. Berarti ini 12 kali jumlah C-nya 1 per 16 kali 100%. Nah, ya sama aja 12 per 16 kali 100%. Nah, kemudian kalau yang di sini ya C2H6 ya, ini otomatis gimana? Jumlah C-nya 2 ya dikali AR-nya 12, berarti sama aja 24 ya. Ini H itu 1 ya dikali 6 ya, 1 kali 6 ya, kali 6 itu 6. Berarti ini MR-nya adalah 30. Berarti kalau persen C gimana ya? Persen C di sini ya 12 dikali 2 per 30 kali 100% ya. Atau sama aja 24 per 30 kali 100%. Ya. Jadi kita lihat ya 24 per 30 sama 12 per 16 ini pasti beda ya persennya ya. Jadi apa? Persen komponennya baik C atau H-nya ya dalam satu homolog itu tidak sama ya. Kemudian sifat yang lain, makin panjang rantai karbon makin tinggi titik-titiknya.
secara umum ya semuanya itu apa? Makin besar MR-nya, otomatis titik-titiknya makin besar. Kemudian perbedaan MR dua suku berurutan sebesar 14. Nah, kita cek. Ini MR-nya 16, ini MR-nya 30. Nah, selisihnya berapa? Nah, ini selisihnya adalah 14 ya. Misalkan kita cek lagi di bawah. Nah, ini 12 kali 3, 36 ya. Dikali H 1 kali 8, 8 berarti 44 ya. Selisihnya berapa? Selisihnya 14. Jadi perbedaan MR2 suku berurutan sebesar 14 benar ya. Jadi apa ini juga benar? Jawaban yang salah ya berarti apa? Option C ya, persen komponennya otomatis harusnya berbeda. Kemudian 14. Dari senyawa alkana berikut yang berwujud gas pada sukamar adalah A butana, B pentana, C N-heksana, D N-heptana, dan E N-oktana. Ya, yang wujudnya gas ya alkana itu adalah C1 sampai C4 ya. Jadi dari metana, etana, propana, butana ya. Jadi jawaban yang pas adalah option A. Oke, nomor 15. Berikut ini yang termasuk anggota deret homolog alkana adalah C3H6, B C4H10, C C4H8, D C5H10, dan E C5H6 ya. Deret homolog alkana ya. Alkana memiliki rumus umum adalah apa? Cn H2n plus 2 ya. Jadi kalau C-nya 1 ya, C-nya 1 dikali 2 ini ya, 2 kali 1 tambah 2 hanya 4 ya, CH4. Kalau C-nya 2 hanya 6, C-nya 3 hanya 8, C-nya 4 hanya 10, C-nya 5 hanya 12. Jadi beda 2H 2H di sini ya, sini. Oke, berarti apa yang sama mana ya? Ini C3H6 bukan, C4H10 ya ini ya. C48 bukan. Nah, yang benar adalah option B ya. Jadi dalam deret homolog alkana berarti apa? Yang termasuk apa namanya senyawa alkana. Kemudian 16 ya. Senyawa alkana yang berfase cair adalah ya A C4, B C26, C C38, D C4H10 dan E C5H12 ya. Ini senyawa alkana yang berfase cair itu mulai dari berapa? Mulai dari C5 sampai C17 ya, dari C5 sampai C17. Berarti apa? Jawaban yang benar adalah option yang E ya, C5H12. Nomor 17. Berikut ini yang bukan merupakan sifat alkana ya. Yang A dapat mengalami reaksi substitusi, yang B ikatan antar atom karbonnya adalah jenuh, yang C banyak terdapat dalam minyak bumi, yang D terlarut dengan baik dalam air, dan yang E mempunyai rumus molekul CnH2n plus 2 ya. Jadi dari option A sampai E ya, yang jawabannya apa? Adalah jawabannya ya yang A benar ya. Jadi dia mengalami reaksi substitusi ya. Kemudian ingkatannya adalah jenuh ya. Ingat, jenuh itu berarti tunggal ya, nggak ada teman untuk ngobrolnya ya, biasa untuk memudahkan ngapalinya. Kemudian banyak terdapat dalam minyak bumi, benar juga ya. Nah, ini terlarut dengan baik dalam air, ini salah ya. Jadi yang bukan merupakan senyawa alkana adalah option yang D ya. Alkana ini termasuk senyawa nonpolar ya. Jadi apa? Kurang baik larut dalam air, atau dibilang ada yang tidak larut dalam air ya. Kemudian 18, alkil ya. Yang namanya alkil itu apa? Yang A senyawa karbon dengan rumus umum CnH2n, yang B turunan alkana yang kelebihan satu atom H ya dari alkananya, yang C gugus yang terjadi jika dua atom H dari alkana dihilangkan, yang D senyawa yang terjadi jika satu atom H dari alkana diganti dengan atom halogen, yang E gugus yang terjadi jika satu atom H dari alkana dihilangkan ya. Jadi yang namanya alkil ya, misalkan ada CH4 ya, ini namanya metana. Dihilangkan hanya satu ya, jadi CH3 tapi ada stripnya, ini namanya metil. Nah, ini namanya apa? Termasuk kalau diterusin ke bawah ya, namanya gugus alkil ya.
gus alkil tapi berupa metil. Ada gus alkil juga yang berupa etil dan seterusnya. Jadi yang namanya alkil itu apa? Senyawa gugus yang terjadi jika satu atom H dari alkana dihilangkan, ya. Jadi jawaban yang pas adalah option yang E. Oke, nomor 19, jumlah atom karbon pada isoheksana adalah, ya, A4, B5, C6, D7, E8, ya. Isoheksana, ya, isoheksana. Ya, jumlahnya berapa? Ini sebenarnya sesuai dengan heksana, ya. Jadi heksana itu C-nya sebanyak 6, ya. Jadi jumlah atom karbon pada isoheksana adalah apa? Sebanyak 6. Kemudian soal nomor 20, persamaan antara butana dan isobutana adalah dalam hal, ya. Oke, yang A rumus molekul dan rumus strukturnya, yang B rumus molekul dan persen komponennya, ya. Yang C rumus molekul dan sifat fisis, yang D titik didih dan kelarutan, yang E kelarutan dan komponen, ya. Oke, kita cek dulu ya. Di sini butana dan isobutana, ya. Jadi kalau butana, ya, rumusnya seperti ini, CH3, ya, CH2, CH2, CH3. Ini namanya butana. Kalau isobutana ini seperti ini, CH3, CH ke bawah, CH3, CH3. Nah, ini dari butana, ya, ini butana, kalau ini isobutana, ya. Ini butana, kemudian yang ini isobutana. Kita cek rumus molekulnya, ya, rumus molekulnya. Di sini C-nya sebanyak berapa? C-nya sebanyak 4, berarti C4 hanya sebanyak 10, ya, hanya 10. Di sini juga sama, C-nya sebanyak 4, ya, C4 hanya ada 3331, berarti hanya ada 10. Nah, ya, jadi ini butana sama isobutana itu seperti ini, ya, termasuk dia berisomer, ya. Yang A, rumus molekul dan rumus strukturnya sama, benar enggak? Kalau rumus molekulnya sama, ya, C4 ada 10, C4 ada 10, tapi rumus strukturnya gambarnya beda, ya, berarti yang A salah, ya. Kemudian yang B, rumus molekul dan persen komponen, ya. Ini rumus molekulnya C4 ada 10, ini juga sama. Persen komponen, C-nya ada 4, C-nya ada 4, hanya 10, 10, otomatis persen komponennya akan sama. Jadi jawabannya yang B, ya. Nah, jadi untuk soal nomor 10, ya, jawaban yang pas adalah option B.